Agar umat Islam tidak terpengaruh dengan ilmu yang sudah rusak hakikatnya ini, maka dibutuhkanlah yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Sebab diperlukan Islamisasi ini adalah karena adanya problem dalam umat Islam, di mana umat Islam ini terbelakang, mundur daripada Barat. Yang mana mundur mereka ini gara-gara Islamisasi ini bukan bid'ah, karena Rasulullah pun pernah melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya ingin membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, ini merupakan suatu topik yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Apalagi kalau memang kita ini peduli terhadap kebangkitan Islam, apabila kita tidak mau lagi berada dalam keterpurukan sebagai umat Islam. Nah, apa hubungannya antara kebangkitan Islam, solusi kemunduran Islam dengan Islamisasi ilmu pengetahuan? Dikarenakan pengaruh westernisasi, sekularisasi yang sangat dominan pada abad ini, karena itulah untuk mengatasi problem pemikiran-pemikiran sekuler ini, perlu adanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, tentang sekularisasi saya sudah membahas di video yang berjudul Pendidikan Sekuler. Teman-teman bisa menonton lebih lengkapnya di situ. Sederhananya, pendidikan sekuler itu adalah pendidikan yang sudah tersekulerkan, pendidikan yang sudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sekuler di mana agama dipisahkan dari kehidupan. Jadi ketika seseorang sekolah atau kuliah di tempat yang sistemnya sekuler, maka yang terjadi adalah wahyu Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijadikan lagi sebagai pedoman. Dan segala pelajaran, tujuan dari pendidikan itu adalah hanya untuk mengejar dunia semata. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Sebab kenapa Islamisasi ini perlu adalah karena adanya suatu masalah. Apa itu masalahnya? Masalah terbesar yang ada di abad ini salah satunya adalah masalah ilmu. Kenapa ilmu ini menjadi bermasalah? Apakah karena dia tidak dipelajari sehingga menimbulkan kebodohan? Nah, itu salah satunya, tapi bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah ilmu yang kita pelajari sekarang ini sudah hilang hakikatnya, sehingga kita lupa akan tujuan sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena ilmu sekarang ini sudah dipengaruhi oleh worldview Barat yang cenderung sekuler. Ilmu yang sekarang ini sudah mengalami sekularisasi, sehingga ketika kita mempelajari ilmu itu tidak membuat kita menambah iman kita, tidak membuat kita makin mengenal diri kita sebagai hamba dan mengenal siapa pencipta kita. Ilmu itu tidak membawa kita dari memahami dunia dan juga akhirat, tapi hanya sisi dunia saja dan melupakan akhirat. Sehingga yang terjadi adalah bukannya kita ini menuju pada kedamaian, malah yang terjadi kita semakin dunia ini semakin kacau. Peperangan-peperangan yang terjadi, kemunduran suatu negara di antara negara lain, ini terjadi gara-gara salah satunya problem ilmu yang disekularisasikan. Di samping itu juga ilmu ini bermasalah karena dia menjadikan keraguan sebagai landasan memahami kebenaran. Beda dengan apa yang kita pelajari di Islam. Dalam agama kita, ketika kecil misalnya, diajarkan suatu adab. Oh, kalau berjumpa orang yang lebih tua harus dihormati, disalam. Oh, tidak boleh mencaci maki. Itu awalnya kita dari keyakinan. Kita yakin saja apa yang dikatakan oleh guru kita, orang tua kita ini adalah benar, tanpa mempertanyakan tentang apa yang diajarkan tadi. Nah, sehingga semakin hari semakin kita mempelajari ilmu, kita mencari tahu sebab kebenarannya. Tapi ilmu yang sudah disekulerkan ini, dia berangkat dari keraguan. Kita harus ragu dulu, tidak boleh yakin dulu. Ketika memahami sesuatu, memahami tentang kebenaran misalnya, kita harus ragu dulu. Nggak ada yang benar, nggak ada agama yang benar. Semuanya benar, bahkan semuanya mungkin bisa salah.
tidak boleh saling mengaku benar, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran yang skeptis, akhirnya ragu seumur hidupnya dan tidak punya prinsip. Nah, inilah salah satu contoh dari kenapa ilmu sekarang ini bermasalah, gara-gara pengaruh pemikiran barat yang sekuler tadi. Nah, agar umat Islam tidak terpengaruh dengan ilmu yang sudah rusak hakikatnya ini, maka dibutuhkanlah yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan. Apa itu Islamisasi ilmu pengetahuan? Islamisasi adalah pembebasan manusia dari tradisi-tradisi asing di luar Islam, seperti tradisi animisme, mitologis, kebudayaan-kebudayaan lokal yang bertentangan dengan Islam, dan yang paling pasti tradisi sekuler. Sehingga dengan membebaskan diri dari tradisi kebudayaan-kebudayaan yang tidak cocok dengan Islam ini, maka akan mudah pikiran kita ini untuk kembali mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan nilai-nilai agama, sehingga mudah menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, gagasan Islamisasi ini dipopulerkan oleh dua ulama besar, yaitu Said Muhammad Naqib Al-Attas yang lahir di Bogor, kemudian melanjutkan dakwahnya, mempopulerkan dakwahnya di Malaysia, dan juga satu lagi oleh Ismail Raji Al-Faruqi yang lahir di Palestina dan berdakwah di Amerika Serikat. Dua ulama ini memiliki konsep yang sedikit berbeda dalam hal Islamisasi, seperti Al-Attas yang lebih cenderung mengislamkan pemikiran atau worldview, sedangkan Al-Faruqi yang lebih cenderung mengislamkan metodologi dalam pendidikan. Namun keduanya sama-sama sepakat bahwasanya sebab diperlukan Islamisasi ini adalah karena adanya problem dalam umat Islam, di mana umat Islam ini terbelakang, mundur daripada Barat. Yang mana mundur mereka ini gara-gara ilmu pengetahuan yang salah tadi. Gara-gara mereka memisahkan antara agama dan sains, pendidikan agama dan pendidikan umum. Sehingga muncullah inisiatif untuk menggagaskan Islamisasi ini. Nah, kemudian apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh untuk Islamisasi ini sehingga pendidikan sekuler ini lama-kelamaan bisa kita hilangkan. Sehingga betul-betul manusia, terutama di Indonesia ini, orang-orang yang belajar di sekolah dan di kuliah, mereka betul-betul bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang mana diharapkan orang Indonesia ini menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, bagaimana bisa mencapai tujuan tersebut kalau ilmunya ini masih sekuler? Maka perlu Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, langkah-langkahnya dimulai dari Islamisasi individunya dulu. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang metodologi, harus kita ubah metode di sekolah supaya tidak mengikuti Barat sebagainya. Sebelum ke situ, ya harus diislamkan dulu individunya, cara berpikirnya. Kita hilangkan dulu pemikiran dalam diri kita yang masih animis, misalnya kita masih percaya terhadap tahayul, percaya kepada roh-roh sebagainya. Terhadap budaya-budaya lokal yang bertentangan dengan Islam, khurafat, dan juga dominasi sekulerisme dalam diri kita. Mungkin tanpa kita sadari, selama ini kita berpikir sekuler. Kita tidak menjadikan agama itu sebagai pedoman. Bahkan kita ketika belajar agama, sumber agama itu kita pisahkan dari kehidupan kita. Untuk melakukan upaya Islamisasi ini, ini harus kita buang pemikiran seperti ini. Baru setelah itu, menurut Said Muhammad Naqib Al-Attas, dilakukan upaya Islamisasi bahasa. Nah, Islamisasi bahasa artinya ada bahasa-bahasa di mana konsep-konsepnya ini bermasalah, tidak sesuai dengan Islam, sehingga perlu diislamisasi. Karena bahasa itulah yang mempengaruhi akal manusia. Seperti halnya agama misalnya. Dalam Islam, dalam bahasa Arab, agama itu dinun. Di bahasa Inggris, religion itu, walaupun sama-sama maksudnya adalah agama, tapi dia konsepnya beda-beda. Kalau agama dan religion itu hanya sekedar ikatan, ritual. Sehingga orang-orang Barat mengatakan orang yang beragama itu sekedar melakukan ritual saja. Tapi di luar gereja mereka ya melakukan dosa lagi. Tapi konsep din ini lebih komprehensif, di mana agama itu bukan hanya ritual, dia juga adalah pedoman hidup, cara pandang, dan juga peletak dasar-dasar peradaban. Nah, jadi orang Islam memahami agama itu sebagai cara pandangnya, karena dia hidup dari bangun sampai tidur
sudah diatur oleh agama. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang perlu diislamkan. Dan kemudian juga perlu islamisasi worldview. Nah, ini paling penting. Pemikiran. Setelah kita buang tradisi-tradisi non-Islam tadi, sekuler, sebagainya, maka perlu bagi kita umat Islam ini untuk memahami konsep kunci-kunci dasar dalam Islam, seperti konsep tentang Tuhan, tentang alam, tentang ilmu, keadilan, dan sebagainya. Karena dengan konsep kunci ini, ketika kita paham tentang Tuhan itu siapa, bagaimana Tuhan dalam Islam itu yang sebenarnya, yang tentunya berbeda dengan konsep Tuhan di agama lain, maka dengan worldview yang betul itu akan muncul ilmuwan-ilmuwan yang terislamkan pemikirannya, sehingga memproduksi suatu disiplin ilmu yang tidak sekuler lagi. Ini mungkin lumayan berat pembahasannya, karena memang tidak sederhana kita memahami ini, tidak cukup hanya dalam beberapa menit. Tapi setidaknya dasarnya adalah bahwasanya islamisasi ini upaya untuk menghilangkan tradisi non-Islam, kemudian kita pahami kembali cara pandang kita terhadap dunia berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebenarnya islamisasi ini yang paling penting kita perlu sadari adalah bukan hal yang bid'ah. Islamisasi ini bukan bid'ah, karena Rasulullah pun pernah melakukannya. Rasulullah hidup lahir di tengah masyarakat Arab yang jahiliyah, masyarakat Arab yang budayanya ini sangat kontra dengan Islam. Padahal Arab itu daerah Mekah, sekitarnya itu dulu merupakan daerah Islam. Para nabi-nabi pernah lahir dan berdakwah di situ. Tapi sayangnya ketika lahir Nabi Muhammad itu suasana menjadi jahiliyah. Orang jahilnya bukan hanya tidak berilmu pengetahuan, tapi tidak tahu adab sopan santun. Misalnya dalam hal mereka, para orang jahiliyah itu memandang perempuan. Perempuan pada zaman jahiliyah itu dianggap sebagai orang yang rendah sekali. Orang yang punya anak perempuan dianggap memiliki aib. Perempuan dianggap lemah, nggak bisa apa-apa. Bahkan dia hanya sebagai simbol budak seks saja. Tapi dengan adanya Islam, lahirnya Rasulullah kemudian mengislamkan pemikiran orang jahiliyah ini. Dengan cara, misalnya mengangkat derajat wanita ini. Rasulullah mengatakan, surga di bawah telapak kaki ibu. Hormatilah ibumu. Hormatilah para wanita. Itu orang-orang jahiliyah. Itu terkejut. Tiba-tiba wanita yang tidak ada harganya, tadi tidak ada nilainya, tiba-tiba naik martabatnya. Nah, inilah upaya Rasulullah melakukan islamisasi. Pandangan masyarakat saat itu tentang suatu hal kemudian diubah dengan cara pandang Islam. Maka dalam hal islamisasi ilmu juga ini bukan suatu hal yang negatif. Justru ini sangat dibutuhkan dan semua umat Islam perlu memahami ini dan mempraktekkan. Terlebih bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, baik itu sebagai guru, dosen, pengajar, maupun yang diajarkan sebagai murid, siswa, mahasiswa. Semua perlu memahami konsep ini, karena kenapa? Kalau kita tidak melakukan upaya islamisasi ini, maka kita akan terus memandang ilmu ini dengan cara pandang yang salah. Sehingga yang kita pelajari ini tidak sesuai hakikat sebenarnya, tidak sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh negara kita, Indonesia, yang sudah diatur di undang-undang, dan juga sebagaimana yang ingin dicapai oleh agama kita sendiri. Ilmu itu seharusnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dunia ini bisa mengantarkan kita ke akhirat kelak. Ilmu yang kita pelajari di dunia sekarang, mau itu ilmunya ilmu yang berasalkan dari wahyu, ilmu yang dianggap ilmu agama, dan ilmu yang dianggap ilmu umum, itu harus betul-betul bisa membuat kita ini sukses di dunia dan di akhirat. Kita belajar tauhid, tafsir, hadis, itu bukan untuk akhirat saja, tapi untuk dunia juga. Belajar matematika, biologi, fisika, sebagainya, bukan hanya untuk dunia saja, tapi untuk akhirat juga. Ini bisa dikolaborasikan ketika kita memahami konsep islamisasi ilmu ini dengan baik. Nah, ini saja, semoga bermanfaat, semoga kita semua dapat sama-sama menjadi orang-orang yang berperan dalam kebangkitan umat Islam dan mengembalikan kembali kemajuan peradaban Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.